Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya, Ainun Rizkia Sabila dengan NIM 2018-53096 dari Prodi Sistem Informasi Non-Reguler. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi yang ketiga, yaitu COBIT, Control Objective for Information and Relief Technology. Di sini COBIT adalah COBIT dirancang sebagai alat penguasaan IT yang membantu dalam pemahaman dan memanage risiko, manfaat, serta evaluasi yang berhubungan dengan IT. COBIT merupakan kerangka panduan tata kelola TI dan atau sebagai proses pendukung yang bisa digunakan untuk menjembatani gap antara kebutuhan dan bagaimana teknis pelaksanaan pemenuhan kebutuhan tersebut dalam suatu organisasi. COBIT di sini memberikan panduan kerangka kerja yang bisa mengendalikan semua kegiatan organisasi secara detail dan jelas sehingga dapat membantu memudahkan pengembalian keputusan di level top dalam organisasi. Siapa pengguna COBIT di sini? COBIT digunakan secara umum oleh orang yang memiliki tanggung jawab utama dalam alur proses organisasi, yang organisasinya sangat bergantung pada kualitas, kehandalan, dan penguasaan teknologi informasi. COBIT memiliki visi dan misi, yaitu visinya sebagai model untuk penguasaan IT. Misinya melakukan penelitian, pengembangan, publikasi, dan promosi terhadap kontrol objektif dari teknologi informasi yang secara umum diterima di lingkungan internasional untuk pemakaian sehari-hari oleh manajer dan auditor. Di sini ada COBIT Framework. COBIT Framework ini terdiri dari IT Research, IT Process, kemudian dilanjutkan dengan Business Requirement. IT Research ini berisi tentang data, information system, teknologi, facilities, dan human resource. IT Process berisi tentang plan and organize, perencanaan dan organisasi, execute and implement, pengadaan dan implementasi, deliver and support, pengantaran dan dukungan, dan monitor and evaluate. Business Requirement terdiri dari effectiveness atau efektivitas, efisiensi atau efisiensi, confidentiality rahasia, integrity integritas, availability atau ketersediaan, compliance atau pemenuhan, dan terakhir information reliability. Nah, COBIT Framework ini tersedianya sumber daya IT itu dari IT Research, data-data yang berisi di dalam IT Research di sini. Bagaimana IT diorganisir untuk bereaksi terhadap suatu kebutuhan? Nah, di sini dijelaskan dalam IT proses, termasuk dalam IT prosesnya. Yang ketiga dilanjut apa yang stakeholder berharapan dari IT. Harapan dari IT termasuk di sini business requirement. COBIT terdiri dari 4 domain, yaitu planning and organization, acquisition dan implementation, delivery and support, dan terakhir monitoring dan evaluation. COBIT framework atau IT process. Di sini ada topik-topik dari plan dan organize, execute and implement, dan deliver and support, terakhir monitor dan evaluate. Nah, topiknya di sini dari plan dan organize yaitu strategi dan taktik, merencanakan visi, organisasi dan infrastruktur. Dari execute and implement, topiknya IT solution, perubahan dan pemeliharaan. Deliver and support, topiknya layanan pengantaran dan dukungan proses penyusunan dan pengolahan sistem aplikasi. Kontrol dan evaluasi, topiknya penilaian overtime, jaminan pengiriman, sistem pengendalian, manajemen kesalahan, pengukuran pekerjaan. Tujuan kerangka kerja framework COBIT di sini satu, mengamankan aset-aset sistem informasi. Yang kedua, efektivitas sistem. Yang ketiga, efisiensi sistem. Yang keempat, memberikan dan mengelola ketersediaan layanan sistem informasi. Yang kelima, menjaga kerahasiaan.
6. Meningkatkan kehandalan. 7. Menjaga integritas data. 8. Menaati seluruh peraturan dan aturan yang ada dan berlaku saat ini, baik itu internal maupun eksternal organisasi. Standar poin dalam pertanyaan framework COBIT. Di sini ada poin dari planning dan organization. Kode per kode ini ada semua pertanyaannya ya. Dari PO pertama menetapkan rencana strategis teknologi informasi, PO 2 menetapkan arsitektur informasi, PO 3 menetapkan arah teknologi, PO 4 menetapkan organisasi TI dan hubungannya, PO 5 mengatur investasi TI, PO 6 mengkomunikasikan tujuan dan arahan manajemen, PO 7 mengelola sumber daya manusia, PO 8 memastikan kesesuaian dengan kebutuhan eksternal, PO 9 menilai resiko, PO 10 mengatur proyek, dan terakhir PO 11 mengatur kualitas. Yang kedua, poin dari acquisition dan implementation. Kode dari AI 1, identifikasi solusi otomatisasi. AI 2 memperoleh dan memelihara perangkat lunak aplikasi. AI 3 memperoleh dan memelihara infrastruktur teknologi. AI 4 mengembangkan dan memelihara prosedur. AI 5 instalasi dan pengakuan sistem. AI 6 mengatur perubahan. Yang ketiga, delivery dan support. Kode dari DS 1 menetapkan dan mengatur tingkat pelayanan, DS 2 mengelola layanan pihak ketiga, DS 3 mengelola kapasitas dan kinerja, DS 4 menjamin layanan berkelanjutan, DS 5 menjamin keamanan sistem, DS 6 mengidentifikasikan dan mengalokasikan biaya, DS 7 mendidik dan melatih user, DS 8 membantu dan memberikan masukan kepada pelanggan, DS 9 mengelola konfigurasi, DS 10 mengelola kegiatan dan permasalahan, DS 11 mengelola data, DS 12 mengelola fasilitas, dan terakhir DS 13 mengelola operasi. Yang ketiga, monitoring dan evaluation atau ME. Kode dari ME 1 pertanyaannya yaitu mengawasi proses. Tentang mengawasi proses. Yang kedua, menilai kecukupan dan pengendalian internal. ME 3 memperoleh jaminan independen. ME 4 menyediakan audit independen. Poin standar COBIT. Terkait poin PO1, menetapkan rencana strategis teknologi informasi. Dari poin ini menjadi beberapa sub-pertanyaan sebagai berikut. Apakah instansi memiliki dokumen rencana strategi di bidang penerapan TI? Di sini ada beberapa pertanyaannya ya. Saya menambahkan. Skala penilaiannya, model kematangan penerapan teknologi informasi. Model kematangannya digunakan sebagai alat untuk melakukan benchmarking dan self-assessment oleh manajemen teknologi informasi secara lebih efisien. Model kematangan untuk pengelolaan dan kontrol pada proses teknologi informasi didasarkan pada metode evaluasi perusahaan atau organisasi, sehingga dapat mengevaluasi sendiri menggunakan skala 0 sampai 5 atau optimis. Nah, model kematangan di sini ada contoh simbolnya. Yang pertama dari non-existent, ada initial, repeatable, define, manage, dan optimis. 0, 1, 2, 3 ini adalah ranking ya, hasil rankingnya. Nah, di sini ada simbol merah yang berarti posisi perusahaan saat ini terdapat di ranking 2, menempati ranking 2 atau repeatable, yang berarti proses mengikuti pola yang teratur. Yang kedua ada kotak biru, artinya pedoman standar internasional. Dia menempati di tengah-tengah antara 2 dan 3 ya. Tidak ada keterangan di rankingnya. Nah, yang ketiga praktek terbaik industri, simbol yang berwarna kuning. Dia menempati ranking 3 yang berarti defined atau proses didokumentasikan dan dikomunikasikan. Yang terakhir ada bintang putih 5 di penempatan ranking 5 maksudnya. Arti simbolnya yaitu strategi perusahaan dan arti rankingnya proses otomatis dan mengikuti standar.
Tingkat kematangan sistem informasi itu mulai 0 naik ke 1, berarti artinya tidak ada proses manajemen, tidak ada. Dan 1 naik ke 2 artinya inisialisasi, yaitu proses bersifat ad hoc dan tidak terorganisir. 2 naik ke 3, level 2 naik ke 3 dapat diulang, yaitu proses mengikuti pola yang teratur. Model 3 naik ke 4 ditetapkan, proses didokumentasikan dan dikomunikasikan. 4 naik ke 5 diatur, yaitu proses dimonitor dan diukur. Dan sampai puncak di model kelima artinya dioptimalisasi, yaitu proses otomatis dan mengikuti standar. Ini ada tabel kematangannya maturity model. Level 0, level 1. Level 0 di sini artinya non-existent. Kriteria kematangannya kekurangan yang menyeluruh terhadap proses apapun yang dapat dikenali. Perusahaan bahkan tidak diketahui bahwa terdapat permasalahan yang harus diatasi. Level yang pertama, inisial. Kriteria kematangannya terdapat bukti bahwa perusahaan mengetahui adanya permasalahan yang harus diatasi, tetapi tidak terdapat proses standar, namun menggunakan pendekatan ad hoc yang cenderung diperlakukan secara individu per kasus. Yang kedua, level 2, repeatable but intuitive. Kriteria kematangannya, proses dikembangkan ke dalam tahapan prosedur serupa dan diikuti oleh unit berbeda dengan pekerjaan yang sama. Tidak terdapat pelatihan formal atau komunikasi prosedur standar dan tanggung jawab diserahkan kepada individu masing-masing. Yang kepercayaan yang tinggi terhadap pengetahuan individu sehingga kemungkinan terjadi error penghabisan. Nah, level yang ketiga, defined. Proses distandarisasi dan didokumentasikan, kemudian dikomunikasikan melalui pelatihan, dan prosedur tersebut harus diikuti. Namun, kadang terjadi penyimpangan yang tidak dapat terdeteksi. Prosedur tidak lengkap, namun sudah mengformalkan praktek yang berjalan. Yang keempat, level keempat, manage dan measurable. Kriteria kematangannya, manajemen mengawasi dan mengukur kepatutan terhadap prosedur dan mengambil tindakan jika proses tidak dapat dikerjakan secara efektif. Proses berjalan dengan konstan, otomatisasi dan perangkat digunakan dalam batasan tertentu. Level kelima, optimis. Kriteria kematangannya, proses telah dipilih ke dalam tingkat praktek yang baik, berdasarkan hasil dari perbaikan berkelanjutan dan bermodelan kedewasaan dengan perusahaan lain. Ini ada contoh kasus-kasusnya ya. Contohnya, auditor melakukan audit untuk poin di S5, menjaga keamanan sistem. Tujuan dari auditor untuk menjawab beberapa pertanyaan berikut. Di sini ada juga pertanyaan dijawab oleh auditor. Metode. Jadi menjawab pertanyaan dari contoh kasus ini menggunakan metode, yaitu menggunakan Key Goal Indicator atau KGLS dan Key Performance Indicator atau KPLS untuk mengevaluasi resiko. Jadi caranya adalah dari KGLS ini berarti nilai target dari pelaksanaan, KPLS nilai dari pelaksanaan. Caranya, selisih antara KGLS dan KPLS yaitu adalah resiko atau ketidaktercapaian. Menggunakan COVID Maturity Model untuk mengevaluasi perkembangan dan pelaksanaan dari peraturan, prosedur, dan kontrol dari DS5. Lalu, audit merekam dan mencatat semua hasil wawancara. Kemudian, audit mengevaluasi rekaman hasil wawancara dan temuan pada buku kerja untuk setiap pertanyaan. Auditor melihat apakah ada perbedaan antara rencana awal dan dengan penerapan final. Setelah selesai, auditor memberikan penjelasan untuk setiap sistem dari pertanyaan tersebut. Summary, audit telah melakukan audit di UMK. Audit mencoba melakukan audit untuk poin di S5. Komitmen pihak eksekutif dari pimpinan dari UMK sangat bagus dan patuh terhadap prosedur yang telah dibuat untuk merebut poin di S5. Akhirnya, DS5 menjamin keamanan sistem memiliki maturitas sebesar 3, yaitu ditetapkan, proses dikomunikasikan dan
Baik, terima kasih dari presentasi saya yang telah saya presentasikan materinya tadi. Apabila ada kesalahan, saya minta maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.